Halo, nama saya Bruce. Kali ini saya hadir kembali dan akan memberikan tips bagaimana cara salto zaman dulu. Oke, ikuti terus. Jadi tahun 2009-an saya dan Daniel itu memutuskan untuk latihan parkour bareng ya. Di situ kita nggak cuma latihan parkour, tapi karena kita berdua sama-sama suka akrobatik alias salto, jadinya kita latihan salto bersama. Namun masalahnya tahun segitu itu tidak ada video tutorial, apalagi yang di Indonesia. Itu sebetulnya dulu ada dari Triran. Tapi sebelum saya tahu Triran mengeluarkan video tutorial, yang mana di situ juga ternyata video tutorialnya dari Triran adalah bahasa Inggris, gak mungkin bahasa Jawa. Jadinya sebelum kita tahu video Triran, otomatis kita itu kita itu belajarnya manual, kurang lebih seperti itu. Jadi yang penting itu mikir kita itu konsep dari salto itu ada 3 macam sih. Jadi lompat, tak, dan landing. Kurang lebih seperti itu yang harus kita mengerti. Lompat, tak, dan landing. Lompat, tak, yang dilipat kaki, habis itu landing. Konsepnya 3 macam. Dan pada saat itu karena tidak ada video tutorial, jadi kita itu pada waktu itu kita suka mengoleksi video-video parkour lama, yang mana video-video teman-teman dari London kayak Ilabaka, kayak Chess Armitage yang lebih ke free run, lebih banyak saltonya. Di situ kita download. Habis itu kita mainin di komputer. Di situ kita itu slow motion gerakan salto mereka, atau kurang lebih kayak ngeklik video itu kayak ngeklik spasi terus-terusan pada waktu di pause. Jadi kayak ngekliknya itu frame to frame, lebih ke slow motion, bener-bener slow motion kayak gitu. Dibikin seperti itu. Jadi kita tahu bagaimana lompatannya, bagaimana ngetaknya, bagaimana landingnya. Jadi kita bicara mengenai salto yang dataran aja ya, yang bukan di ketinggian, yang biasa-biasa. Jadi di situ akhirnya kita bisa tahu. Nah, baru pada saat itu setelah kita melihat video mereka, setelah ulang terus di slow motion, di situ kita bisa mempraktekkan ke depannya itu di tempat yang aman. Tempat aman itu apa? Di air, sungai, kolam. Kalau sudah bisa mencari putarannya di air, di sungai, kita akan mencari putarannya lagi di rumput. Dari situ kita belajar mental, belajar nyali dulu, habis itu bisa melakukan gerakan dengan lancar di rumput, baru kita mempraktekannya di tempat yang kita suka. Bahkan itu tempat yang permukaannya keras macam aspal, macam lantai gitu. Jadi konsep dari konsep dari salto cuma itu. Jadi saya akan menjelaskan teknik saltonya yang 3 tadi, lompat, tak, landing. Lompat, otomatis kita sebelum salto kita melakukan lompatan, yang mana lompatan itu akan berbarengan dengan momentum pada saat kita melompat. Beberapa yang profesional, mereka bisa melompat tinggi tanpa harus mencari momentum pada ketika lari gitu loh. Jadi benar-benar stand, posisi berdiri, dia bisa lompat ke belakang, dia bisa lompat samping atau lompat ke depan. Itu karena dia sudah dia sudah dapat momentum pada saat berdiri, lalu bisa melompat dengan tinggi. Itu dari lompatan. Tapi ketika beberapa orang yang pemula, otomatis mereka butuh momentum dari lari. Setelah itu, dia itu akan setelah itu dia itu akan lari, mencari momentum terus lompat yang tinggi. Di berikutnya ada tak. Tak itu melipat kaki. Jadi ketika kita melipat kaki, itu pada posisi kita itu di atas dengan
badan memutar, otomatis kakinya itu ditak. Tujuannya mengetak kaki adalah biar kita mendapat putaran itu sendiri, gitu loh. Karena pada saat kita salto di permukaan, tiba-tiba kaki kita tidak dilipat, itu berakibat landingnya akan buruk. Bisa-bisa kamu akan jatuh dengan posisi duduk. Dan itu sangat menyakitkan, apalagi kalau kamu berlatihnya bukan di tempat yang aman. Di situ kita akan, setelah ditak ya, kita akan dihadapkan dengan landing yang kira-kira, yang mana pada dasarnya itu gak bisa ditentukan langsung, aku pengen landing berdiri, gak bisa. Jadi awal mulanya itu memang kita harus mengira-ngira. Makanya kita itu harus sering-sering latihan, apalagi baru belajar salto ya, harus sering latihan ketika kita melakukan sesuatu, terus landingnya itu bagaimana. Ya awal mula emang pastinya buruk lah, tapi kedepannya ketika kita sering latihan, kita akan tahu kira-kira bagaimana landingnya yang bagus. Oh seperti ini, oh seperti ini. Ketika landing kita jongkok, berarti ada yang salah dalam lompatan atau taknya gitu loh. Karena kalau lompatan itu sudah benar, sudah tinggi, taknya sudah bagus, otomatis landingnya kita akan tinggal memperkirakan, mengambil segini aja gitu loh. Jadi dari situ kita bisa melakukan salto dengan baik. Saya akan memberikan video contoh dari dari kumpulan video lama saya. Di situ saya akan memberikan sedikit contoh ketika saya melakukan salto dulu. Ini adalah video lama saya tahun 2013 di Tugu Pahlawan. Di situ saya Webster. Nah, ketika saya Webster, saya lari mencari momentum untuk pengen menghasilkan landing yang sekiranya berdiri. Di situ saya mencari momentum untuk lompat yang tinggi, lalu saya tak. Di saat seperti itu, karena keseringan melakukan Webster, jadinya saya bisa memperkirakan bagaimana landingnya yang bisa berdiri. Nah, di situ saya sukses melakukan Webster. Oke. Demikian tips dari saya bagaimana caranya salto lewat cara lama. Yang pasti tidak dengan bantuan video tutorial ya. Yang penting kita tahu 3 hal itu aja. Lompat, tak, dan landing. Oke, yang pasti lakukan di tempat yang aman dulu, dan usahakan hati-hati lek nyoba, dan ojo lali ndonga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya.